Mbappe bisa ikuti jejak Cristiano Ronaldo di Real Madrid. Pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa menilai Kylian Mbappe memiliki kualitas untuk mengikuti jejak Cristiano Ronaldo setelah penyerang Prancis itu mencetak gol dalam kemenangan 2-0 atas Valencia pada laga La Liga di Stadion Mestalla, Minggu, tanggal 8 Februari tahun 2026. Gol tersebut menjadi gol ke-38 Mbappe musim ini sekaligus membantu Real Madrid menjaga selisih 1 poin dari Barcelona di puncak klasemen. Mbappe mencetak gol keduanya musim ini dalam laga tersebut setelah bek kiri Alvaro Carreras lebih dulu membuka keunggulan pada menit ke-65. Penyerang asal Prancis itu kemudian menggandakan keunggulan Madrid pada masa injury time, dan memastikan 3 poin yang membuat Madrid tetap tertinggal 1 poin dari Barcelona di puncak klasemen La Liga. Gol tersebut menjadi gol ke-38 Mbappe di semua kompetisi musim ini. Dalam musim keduanya di Spanyol, ia sudah mencetak 23 gol di Liga, 13 gol di Liga Champions, serta 2 gol di Copa del Rey. Meski demikian, Arbeloa menilai Mbappe masih memiliki jalan panjang untuk menyamai warisan Ronaldo di Santiago Bernabeu. Ronaldo tercatat sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Madrid dengan 450 gol dalam 9 musim. Kami pikir tidak akan melihat pemain seperti Cristiano lagi, tetapi Mbappe berada di jalur yang tepat, kata Arbeloa, seperti dikutip dari ESPN. Sejak bergabung dengan Madrid pada musim panas 2024, Mbappe telah mencetak total 81 gol di semua kompetisi, namun, ia belum meraih trofi utama bersama klub tersebut. Selain membahas Mbappe, Arbeloa juga menjelaskan keputusannya memainkan pemain muda David Jimenez di posisi bek kanan dalam laga melawan Valencia. Pada laga tersebut, 2 pemain senior, Dani Carvajal dan Trent Alexander-Arnold, memulai pertandingan dari bangku cadangan. Dani Carvajal terancam hengkang dari Real Madrid. Situasi bek Real Madrid, Dani Carvajal, semakin memanas menyusul minimnya kesempatan bermain yang ia dapatkan. Ia kini disebut-sebut berada di ambang pintu keluar Santiago Bernabeu. Carvajal diketahui baru pulih dari cedera lutut pada awal Januari. Namun, pemain tersebut hanya mencatatkan 27 menit bermain dalam 2 pertandingan. Sebanyak 8 pertandingan lainnya ia hanya mendekam di bangku cadangan. Terakhir saat Los Blancos menundukkan Valencia 2-0 di Mestalla pada Senin, tanggal 9 Februari tahun 2026, dini hari WIB. Laporan dari The Athletic menyebut Carvajal kesal karena tak dimainkan saat laga melawan Valencia. Meskipun demikian, ia bertekad untuk kembali mendapatkan posisinya. Ekspresi kekesalan Carvajal terlihat jelas saat menjalani latihan pasca laga. Momen tersebut ia lalui bersama pelatih fisik Madrid, Antonio Pintus. Real Madrid jadikan Vitinha target transfer utama musim depan. Real Madrid tampaknya belum akan berhenti berburu bintang. Meski telah menggelontorkan dana sebesar 165 juta euro pada musim lalu, raksasa Spanyol ini dikabarkan tengah membidik gelandang Paris Saint-Germain, PSG, Vitinha, sebagai target utama pada bursa transfer musim panas mendatang. Langkah ini diambil manajemen Los Blancos sebagai bagian dari investasi besar untuk memperkuat sektor lini tengah. Menurut laporan Diario AS, Vitinha dinilai sebagai sosok yang paling ideal untuk mengisi kebutuhan taktis tim. Namun, ambisi Madrid ini diprediksi tidak akan berjalan mulus. Sebagai langkah antisipasi jika negosiasi Vitinha menemui jalan buntu, Madrid telah menyiapkan opsi alternatif. Nama gelandang muda AS Alkmaar, Keith Smith, masuk dalam radar pencarian. Pemain berusia 19 tahun itu kini tengah menjadi rebutan sejumlah klub elit Eropa dengan nilai pasar mencapai 60 juta euro. Selain membidik nama-nama baru, Real Madrid juga akan mendapatkan suntikan tenaga dari internal klub. 2 talenta muda, Endrick dan Nico Paz, dijadwalkan kembali ke Santiago Bernabeu setelah menyelesaikan masa peminjaman mereka di Olympique Lyon dan Como. Keduanya diproyeksikan langsung masuk ke dalam skema skuad utama untuk musim depan. Sektor belakang menjadi perhatian serius bagi manajemen Madrid, seiring dengan berakhirnya masa kontrak David Alaba dan Antonio Rudiger pada musim panas ini. Stok bek tengah senior tim hanya menyisakan Eder Militao, Dean Huijsen, dan Raul Asensio. Guna mengatasi potensi krisis tersebut, Madrid mulai memantau Jacobo Ramon yang tampil impresif bersama Como. Keuntungan bagi Madrid adalah kepemilikan klausul pembelian kembali senilai 8 juta euro untuk sang bek. Selain itu, komunikasi kembali dijalin dengan bek Liverpool, Ibrahima Konate. Situasi kontrak Konate yang akan habis di akhir musim menjadikannya target yang sangat potensial untuk didatangkan ke Spanyol. Dengan kombinasi antara perburuan bintang kelas dunia, pemulangan pemain muda,
dan penguatan lini belakang, Real Madrid terlihat sangat serius dalam membangun stabilitas skuad untuk kompetisi musim mendatang. Rodrigo cedera di saat genting, Real Madrid dihantam masalah beruntun jelang jadwal krusial. Real Madrid mengonfirmasi kabar kurang menyenangkan dari ruang medis tim utama. Penyerang andalan mereka, Rodrigo, dipastikan mengalami cedera dan harus menepi sementara waktu. Pengumuman resmi klub menyebutkan Rodrigo mengalami masalah pada hamstring kaki kanan. Cedera ini datang di tengah jadwal padat dan situasi tim yang sedang tidak ideal. Setelah tes yang dilakukan hari ini pada pemain kami Rodrigo oleh layanan medis Real Madrid, ia telah didiagnosis menderita tendinosis pada hamstring kaki kanannya. Menunggu perkembangannya, tulis Madrid di laman resminya, Jumat, tanggal 6 Februari tahun 2026. Absennya Rodrigo menjadi pukulan tambahan bagi Madrid yang tengah bersaing di berbagai kompetisi. Situasi ini makin rumit karena sang pemain juga sedang menghadapi sanksi dari UEFA. Dengan kondisi skuad yang menipis, Madrid harus memutar otak untuk menjaga konsistensi performa. Tantangan besar kini menanti Alvaro Arbeloa dalam waktu dekat. Masalah Rodrigo tidak berhenti pada cedera semata. Pemain internasional Brasil itu juga harus menjalani hukuman larangan bermain di ajang Liga Champions. Menurut laporan Marca, UEFA menjatuhkan sanksi larangan 2 pertandingan kepada Rodrigo. Hukuman tersebut membuatnya absen di kedua leg babak playoff knockout Liga Champions. UEFA menyebut penggunaan bahasa yang menghina dan kasar kepada wasit sebagai alasan utama pemberatan sanksi. Rodrigo pun menyampaikan penyesalannya melalui media sosial setelah insiden tersebut. Manchester United berencana datangkan Eder Militao dari Real Madrid. Manchester United dikabarkan serius untuk mendatangkan Eder Militao dari Real Madrid di bursa transfer musim panas 2026. Manchester United kini dikabarkan serius untuk mendatangkan Eder Militao dari Real Madrid untuk mengisi lini belakang di bursa transfer musim panas 2026. Seperti dilansir dari Vicajes, Manchester United dikabarkan akan melancarkan tawaran senilai 40 juta euro. Real Madrid sendiri dilaporkan bersiap melepas beberapa pemain belakang yang dianggap sudah tidak memenuhi ekspektasi. David Alaba dan Antonio Rudiger disebut-sebut akan dilepas oleh Los Blancos, lantaran usia yang sudah di atas 30 tahun. Sementara, pertimbangan fisik dan rentan cedera jadi alasan Eder Militao masuk daftar pemain yang akan dilepas Real Madrid. Masih berusia 28 tahun, Eder Militao dianggap bisa menambah tebal pertahanan Manchester United dengan pengalaman dan kualitasnya. Eder Militao sendiri dianggap menjadi sosok tepat untuk menambah pemain di lini belakang, mengingat pada musim tahun 2026 sampai tahun 2027, Manchester United akan kembali bermain di Liga Champions. Selain itu, dengan performa yang mulai stabil di bawah asuhan Michael Carrick, tim yang bermarkas di Stadion Old Trafford itu juga disebut-sebut bisa jadi penantang serius gelar Liga Inggris musim tahun 2026 sampai tahun 2027. Harga 40 juta euro yang disandang oleh Eder Militao dipandang pantas, meskipun sang pemain harus membuktikan diri di Liga Inggris. Era baru Real Madrid dimulai, Rodri diincar gantikan peran Kroos dan Modric. Real Madrid dikabarkan tengah menyusun langkah strategis untuk merekrut Rodri dari Manchester City, sebagai bagian dari perombakan besar skuad di Santiago Bernabeu. Manajemen Los Blancos menilai sektor gelandang membutuhkan figur pemimpin baru untuk menghadapi era transisi tim. Real Madrid merasa kehilangan kepemimpinan di ruang ganti setelah Toni Kroos, Luka Modric, dan Casemiro pergi, sehingga keseimbangan tim dinilai menurun dalam beberapa musim terakhir. Absennya sosok penenang membuat hierarki klub mulai mencari figur sentral baru. Rodri muncul sebagai target utama Real Madrid berkat kualitas dan kepemimpinannya di Manchester City, terlebih setelah gelandang asal Spanyol itu meraih Ballon d'Or 2024. Madrid menilai Rodri mampu mengembalikan stabilitas dan menjadi poros permainan jangka panjang. Meski Rodri sebelumnya menyatakan bahagia bersama Manchester City, ketertarikan untuk kembali ke kota kelahirannya diyakini menjadi faktor penting dalam pertimbangan transfer ke Real Madrid. Kepulangan ke Spanyol dianggap punya nilai emosional yang kuat. Real Madrid mengidentifikasi Rodri sebagai gelandang ideal untuk memimpin tim di bawah Alvaro Arbeloa. Sang pelatih anyar diyakini membutuhkan sosok pemimpin lapangan untuk menjalankan filosofi permainan barunya. Penunjukan Alvaro Arbeloa menggantikan Xabi Alonso pada Januari lalu menjadi awal revolusi kecil Real Madrid.
yang digagas langsung oleh Florentino Perez, Rodri dipandang sebagai bagian penting dari proyek jangka menengah klub. Rodri kini hanya memiliki sisa kontrak kurang dari 18 bulan di Manchester City, membuat Real Madrid siap bergerak cepat pada bursa transfer musim panas. Situasi ini membuka peluang negosiasi jika perpanjangan kontrak tidak segera tercapai. Manchester City tengah menghadapi potensi masa transisi besar, seiring rumor kepergian Pep Guardiola yang kontraknya sebenarnya masih berlaku hingga 2027. Kondisi ini bisa memicu perombakan skuad secara menyeluruh.